Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan selanjutnya berkenaan tentang at-tashrif al-lughawi as-sani fil fi'lil ajwab wal mu'tal, ataupun problematika tashrif al-lughawi. Problematika pertama atau at-tashrif al-lughawi fi fi'lil madi, yaitu ditad'aif. Apa definisi daripada tad'aif? Huruf sejenis yang digabungkan dan diganti dengan tasdid. Lebih jelasnya, kata asli adalah madada. Huruf da itu kembar, sejenis, dan memiliki harokat yang sama. Maka digabungkan kedua huruf itu, kemudian menggantinya menjadi tasdid. Seperti contoh kalimat ini, madada berubah menjadi madda. Huruf da yang terakhir menghilang dan diganti menjadi tasdid. Inilah definisi daripada tad'aif. Maka timbul problematika atau permasalahan di tasrif lughawi, khususnya di hunna, anta, antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Apabila keduanya sudah tidak sama dalam harokat, satu berharokat sukun, maka kembalikanlah ke huruf aslinya dan menjadi madda, menjadi madad. Nah, kembali ke huruf aslinya. Dan ini juga berlaku untuk anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, anannah. Permasalahan kedua di tasrif al-lughawi fi fi'lil madi terletak pada ajwaf. Apa definisi daripada ajwaf? Apabila huruf illah terdapat di tengah kata. Contohnya, qama yaqumu, nama yanamu, sala yasilu. Di situ terdapat huruf illah di tengah, yaitu contohnya yaqum, huruf waw, yanam, huruf alif, yasilu, huruf ya. Maka lahirlah atau muncullah problematika di tashrif lughawi, yaitu di mana? Di hunna. Maka ketika dhamir hunna sampai nahnu, maka huruf illah, baik itu alif, baik itu waw atau ya, akan kita hilangkan. Dan huruf pertama akan berharokat sesuai dengan fi'lul mudhari'nya, kecuali apabila harokatnya fathah, maka diubah menjadi kasroh. Untuk jelasnya kita lihat contoh. Qoma yakum. Maka ketika hunna sampai nahnu, maka huruf waw hilang dan harokat huruf pertama menyesuaikan dengan fi'lul mudhari'nya. Karena yaqumu, maka menjadilah qumna. Jadi ketika kita ditanya berasal dari manakah ku,
berasal dari fi'lul mudhari'. Contoh yang lain, salah yasilu, maka menjadi apa? Ketika hunna menjadi silna, kecuali, ya, kecuali ketika dia berharokat alif atau fathah, nama yanamu, maka apabila berharokat fathah, ketika domir hunna akan berubah menjadi kasroh, yaitu nimna, karena huruf illahnya adalah alif. Dan ini juga termasuk untuk anta, antum, antum, anti, antum, antunna, ana, nahnu, atau kelompok yang kelima. Ya, kita melanjutkan masalah yang ketiga, yaitu naqisul ya dan naqisul waw. Naqisul ya dan naqisul waw adalah apabila huruf illahnya, yaitu ya atau waw, terdapat di akhir kata. Contohnya saja, sarua, huruf waw terletak di akhir kata. Rodiya, terletak huruf ya di akhir kata, ataupun huruf illahnya terletak di akhir kata. Problematika naqisul ya dan naqisul waw pada tasrif lughawiyah fi'lul madi terletak di hum atau wawul jamaah. Apabila ada waw atau ya di akhir kata dan bertemu dengan waw dan alif ataupun wawul jamaah, maka huruf illah, waw dan ya wajib kita hilangkan. Lanjutnya yaitu naqisul alif. Naqisul alif ini ada dua permasalahan, A dan B. Kita akan menyelesaikan dulu naqisul alif yang A. Apabila huruf illah yaitu alif terdapat di kata kerja fi'lul madi dan terletak di akhir kata seperti da'a, masya, maka ketika tasrif lughawiyah tidak ada perubahan kecuali di hum dan hiya, yaitu apabila huruf illah ketemu dengan huruf wawul jamaah maka wajib dihapuskan. Dan ini juga berlaku ketika alif ketemu dengan taknis, maka huruf alif wajib dihilangkan. Contohnya, hiya jaro menjadi hiya jarot, da'a menjadi da'at, masya menjadi masyat. Nah, ini problematika naqisul alif ketika ketemu dengan wawul jamaah dan ta'ud ta'dis. Lanjutan yaitu 4B masih bermasalah dengan naqisul alif. Apabila naqisul alif ketemu dengan aliful isnaini ataupun dia ketemu sama dengan nunun niswah, maka kita harus mengembalikan dulu huruf alif tersebut kepada huruf originalnya. Huruf originalnya apa?
hanya ada dua. Kalau tidak waw, ya. Cara mengetahui huruf asli dari huruf alif, maka kita uraikan dulu. Fi'lul madi ke fi'lul mudhari ataupun masdar. Contohnya saja, da'a, yada'u, berarti alif aslinya adalah huruf waw. Masya, yamshi, berarti huruf alif berasal dari ya. Oke, maka kita kembali lagi problematika alif ta'nis. Apabila naqisul alif itu bersambung dengan alif isnaini, maka huruf illahnya, yaitu alifnya, akan berubah ke bentuk asalnya. Jaro yajri, berarti huma lil muzakkar menjadi jaroya. Da'ayatu, berarti kalau huma da'awa. Masyayamshi, berarti kalau huma masyaya. Ini juga ketika ketemu nunun niswa, maka kita kembalikan ke huruf aslinya. Maka hunna menjadi jaroina. Da'ayatu menjadi apa? Kalau hunna da'auna. Masa yamshi masyai. Nah, maka kita akan kembalikan ke huruf aslinya. Itulah problematika 4B atau naqisul alif. Maka sebelum kita tutup, kita akan mengerjakan latihan, yaitu latihan A. Latihan AA itu hanya melengkapi seperti contoh yang ada di dalam soal. Contohnya adalah anta tilmizun zahabta ilal fasli wa darasta fi faslika. Maka rubah kalimat anta menjadi ana di soal nomor 1. Oke, habis itu soal nomor 2 menjadi ya Muhammad. Soal ketiga menjadi Fatimah. Soal keempat Aliyun wa Ahmadu wa Muhammad atau hu. Yang soal kelima adalah hu. Tolong ganti kata tilmizun sama kata kerja yang ada di contoh. Yang B, menghafalkan. Hafalkan tasyrif lughawiyah dari kata kerja madda, qara'a, qoma, jaro, rodiyah, dan sar, supaya kita bisa mengetahui sebab perubahan tersebut apabila kita sudah menghafalnya. Mengatur pekerjaan akan menghemat setengah waktu. Dalam bahasa Arabnya, tanzimul amali yuwaffiru nisfal waqti. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.